Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafaza hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allah maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 60 sampai ayat 62. Mari kita terjemahkan sesuai dengan Quran terjemah. Dialah Allah alladzi yatawaffakum, yang mewafatkan kamu di malam hari, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia mengetahui ma jarahtum, apa yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan bin nahar, di waktu siang. Tsumma yab'atsukum fi, kemudian dia membangkitkan, yaitu membangunkan kamu pada waktu siang itu, liyuqda, untuk diselesaikan atau disempurnakan ajalum musamma, ajal yang telah ditentukan. Tsumma, kemudian kepadanya, marji'ukum, tempat kembali kamu. Tsumma yunabbi'ukum, kemudian dia memberitahukan kepada kamu bima kuntum ta'malun, apa saja yang kamu lakukan. Kita pahami dulu ayat 60 aku. 60 halaman 135 Al-An'am, surat ke-6 ayat 60. Dalam ayat yang baru saja kita baca, diterangkan kepada kita ada yang namanya wafat di malam hari. Itu yatawaffakum bil laili, yang mewafatkan kamu di malam hari. Yang dimaksud adalah tidur. Tidur disebut dengan kematian kecil, itu al-asghar. Sedangkan mati kematian besar. Sehingga katidur kalau kita baca bismikallahumma amutu wa ahya. Cuma yang populer kita bismikallahumma ahya wa amut.
kedua-duanya boleh dibaca. Karena kedua-duanya ketemu dalam hadis. Kalau kita baca Bismikallahumma amutu, aku akan mati sebentar lagi. Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, wahai Tuhan, amutu, aku mati. Lalu tu kemati. Wa ahya, dan insyaAllah akan hidup kembali. Baik hidup besok pagi ataupun hidup di akhirat. Kalau kita baca Bismikallahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu Allah, aku hidup dan aku mati, insyaAllah besok hidup. Setelah itu mati. Itu yang popular kita baca. Nah, ketika jaga lalu, ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan kita setelah amatana, mematikan kita semalam. Maka jadilah tidur itu mati. Dan tidur itu wafat. Jadi yang dimaksud wafat di malam hari adalah tidur. Secara bahasa wafat itu artinya kan sempurna. Anan sempurna, ia adalah sempurna sadu Allahnya. Sehingga terlelok gitu. Sampai kalau masih ada yo agak-agak nanun sempurna oleh nggak lalu gitu. Menerawang yo baru, menjala-jala yo panganakian kabari baru. Tidak ada sempurna oleh. Kira begitu, wafat. Dan mati yang sebenar mati sebut wafat, karena lah sempurna hidup kita. Bakar rasaki kita lah sempurna. Adun ka mati seseorang ni, kalau rezekinya masih ada. Itu hubungannya. Sehingga disebut dalam hadis itu ketika malaikat diperintah meniupkan ruh ke dalam rahim ibu sewaktu janin berusia 4 bulan, diperintah malaikat meniupkan ruh, lalu bikatbi rizqi, menuliskan rezeki baru ajal. Walaupun itu tidak urutan tertib, tapi disebutkan dulu rezeki. Menuliskan rezeki. Cuma seketik kita garis bawahi bahwa rezeki, ajal, bahagia sengsara, amal usaha tidak ditetapkan ketika ruh ditiup oleh malaikat. Enggak. Cuman itu Allah beritahu kepada malaikat, rezeki ruh yang engkau tiupkan ke dalam janinku sekian. Ajal ruh yang engkau tiupkan ke dalam janinku sampai situ. Sebab rezeki, ajal, segala sesuatunya jauh sebelum alam Allah ciptakan sudah ditulis. Balik kita ke belakang sebentar. Salah satu rukun iman kan iman kepada takdir. Rukun iman yang keenam ya. Dan iman kepada takdir itu mencakup meliputi kepada ampe. Kata sebagian ulama. Pertama, mengimani, meyakini ilmu Allah. Ilmu Allah, segala sesuatunya Allah mengetahui. Karena Allah itu alim, maha mengetahui. Sebelum ada segala sesuatu dan sebelum diadakan segala sesuatu, Allah sudah mengetahui semua. Itu satu. Yang kedua namanya kitabah, nulis. Segala sesuatunya telah ditulis, telah ditetapkan, telah diputuskan di alam azali sebelum langit dan bumi dicipta 50.000 tahun. Maka Allah perintahkan kepada qalam
kalam. Kalau dawak kalam itu kan pena. Kalau kalam cik lain malam hari. Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Lalu diperintahkan kepada kalam itu untuk menulis segala sesuatunya. Uktubil maqadir. Tulis segala takdir, segala ketentuan yang akan berlaku di alam. 2. Yang ketiga namanya masyiah. Masyiah. Sya'a, berkehendak. Jadi Allah berkehendak. Kita baca dulu insya Allah, jika Allah berkehendak. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Jadi segala sesuatunya, apa yang Allah kehendaki terjadi dia. Populer dalam ayat disebut idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang terakhir namanya khalq. Khalam qaf khalq, penciptaan. Apa yang Allah kehendaki tercipta dia. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak tercipta dia. Jadi masya'a kana. Apa yang dia kehendaki ada. Ma lam yasha', apa yang tidak dia kehendaki, lam yakun, tidak ada dia. Bagaimanapun makhluk berusaha untuk mengadakan, merencanakan, memprogram, kalau Allah tidak berkehendak, lam yakun, tidak ada. Itulah dia masya Allah itu. Masya Allah. Nah, kampe-ampeknya ilmu kitabah masyiah khalq. Iman kepada takdir mencakup sampai kok. Jadi meyakini takdir berarti kita harus meyakini sampai kok. Harus sampai Allah mengetahui segala-galanya. Tidak ada bagi Allah yang tersembunyi. Terus ke bawah. Menulis. Allah perintahkan kepada kalam untuk menulis semua yang akan terjadi di alam semesta. Setiap nak lupa sebari, tidak hilang, tidak ada nanti anduk, tidak ada nanti sembunyi, tidak ada nanti luput, tidak ada nanti bazu. Semua sudah ada dalam catatan. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah Tuhanmu tidak lupa. Kemudian masyiah Allah berkehendak, kapan Allah berkehendak dan apa yang Allah kehendaki jadi dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terakhir, apa yang dia kehendaki jadi, apa yang tidak dia kehendaki tidak jadi. Itulah bacaan masya Allah. Termasuk rezeki. Rezeki kita lah ditakdirkan oleh Allah. Bara banyaknya, mudah atau payah, seketik atau banyak, tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada satu makhluk pun yang akan mengurangi rezeki gitu. Kecil. Kamana kita kelari, rezeki kita pasti tiba. Cuman rezeki suatu takdir yang digantungkan kepada usaha. Namanya mu'allaq. Rezeki digantungkan, disangkutkan kepada usaha kita, berarti kita harus berusaha. Bedanya, banyak seketiknya rezeki tidak tergantung dari usaha. Cuman usaha aku diperintahkan. Jadi kita makhluk yang diberi potensi untuk berusaha. Nah, dengan begitu, rezeki telah ditetapkan sudah, telah dituliskan sudah. Tidak lebih, tidak kurang. Lalu diberitahu kepada malaikat. Malaikat yang tugaskan meniupkan ruh ke rezekinya,
sekian. Tulis. Baru tahu malaikat. Punya. Babu. Itu nak buat tergantung senang. Lantarannya nak bersau, rezekinya sekitan. Lantaran bersau, rezekinya tetapkan segitu. Ganti-ganti. Macam ni aku buat. Apa aku yo? Galeh namanya. Masukan ke siko. Ditiupkan ruh. Malaikat meniupkan ruh ketika janin berusia 4 bulan. Ruh dan yang kau tiupkan kau malaikat kira-kira begitu bunyinya. No lamo no memakai jasad pah. Sekian ajal namanya. Tetengkok. Halo. Lai manga. Kau nak siko lai lah pai awak lah. Ditiupkan ruh ke siko. Ini sejak bermula mani tertumpah ke rahim ibu, kemudian menggeligo menjadi nutfah 40 hari. Sudah itu berproses menjadi alaqah 40 hari. Lebar tu 40 tambah 80. Kemudian mudghah 40 hari lo lebar. 120 hari. Berapa bulan tu? 4 bulan. 4 bulan yursal, dikirim malaikat. Diutus malaikat untuk meniupkan ruh, meniupkan awak ke siku. Jadi nanti 3 bulan lampar ibu tu alun awak leh. Sarang jasad tubuh badan nangkadi huni. Nangkadi pakai untuk hidup di dunia ko. Ketengkok? Lain melah. Nak semangat lu mau dak belayan tu ah. Lalu kemudian lah 120 hari bentar malaikat ditiupkan terus. Yang pertama rasa kiruh ko salamonya menghuni memakai mempergunakan jasad sekian. Baras sekiannya awak nak tahu. Awak nak tahu bara rezeki awak. Jalika bara rezeki awak sepanjang hidup, rezeki awak sehari kini nak tahu awak. Tiba di mengalih bara rezeki kini tidak tahu awak. Cuma rezeki awak lagi. Jadi mengakeh yo. Lagi rezeki. Nang kedua bara lamonyo di jasad ko. Segitu ajalnya. Jadi roh yang kau tiupkan ke siku malaikat ajalnya sekian. Ana najal batas waktu. Ini kita balik ke ayat. Dia yang mewafatkan kamu di malam hari, menidurkan kamu di malam hari. Menidurkan itu bukan menina boboan. Dodoi si dodoi. Mewafatkan kamu, mengizinkan kamu tidur di malam hari. Sebab kalau belum diizinkan, tak terlalu ada. Karena yang katakan wafat malam hari itu ruh keluar. Keluar ni meninggal jasad apa? Lalu orang. Selagi ada roh dalam, lalu leh mencelang-celang ni baru. Tu mencelang. Aku keluar. Itu makanya ketika roh dalam meninggal jasad, anu tak tahu dia leh. Inolah mati na paja, aku nak tahu dia ni orang. Lah habis orang tu dia antigo,
Tahu itu. Menangai indak, mencelik indak, mengecek indak, sadar tidak. Itu makanya mati. Baru kau mati, rohnya tidak di sini. Keluar. Mengaruhnya keluar untuk istirahat. Magia kesempatan jasad untuk istirahat. Itu makanya lalu tu subata, istirahat. Lalu tu istirahat. Ane istirahat jasad ko. Sebab siang hari nyo mengalaso memang. Ia mengalaso. Mengaliso. Nak waranti kadang-kadang tak cukup begitu. Maka kalau latih badan waktu, latih badan tu lah isyarat istirahat lain. Ndak istirahat lama kosong pukul kuda. Ndak muh lain. Buat segala sesuatu di badan aku lah do kadarnya. Kalau lah masuknya lalu kan itu teguran Nabi kepada sahabat. Tubuhmu mempunyai hak terhadap dirimu, istrimu mempunyai hak untukmu. Kalau tiba malam lalu aku juga salat, aku juga bangun kata dia. Aku juga puasa, aku juga berbuka, aku juga kawin. Karena mempunyai hak. Tidurnya berarti ia tawafa, Allah mengizinkan tidur. Makanya kita kalau tu minta izin kepada Allah, mengadu kepada Allah. Bismikallahumma. Itu kan dengan menyebut namamu. Ada sekian faedah. Sekian faedah membaca bismika. Pertama, kalau cakap tu kita menyebut nama Allah. Supaya lalu cakap tu mempunyai faedah dan bernilai ibadah. Sekaligus mendapat berkah. Jangan sampai membadan buruk tu kagak suah. Bismika. Segala sesuatu kan harus dengan bismillah. Yang kedua sekaligus agar ruh kita ketika keluar meninggal jasad dilindungi, dipelihara, dijaga daripada permainan setan. Keluar ruh, nanti setan mempermainkannya, nanti mimpi buruk. Atau mengalami hal-hal yang menakutkan di luar badan. Itu yang kita caliak dalam lalu. Harimau, orang maliang, iga jantu aru-aru. Macam-macam saya nama aku yang ketika lalu. Dia ruh cakap nak berpagar keluar. Bisa tertengok? Awak kalau baca bismillah, setan tak bisa masuk. Ambo kanan kaji sesuatu. Makan baca bismillah, setan tak bisa satu. Kamu bismillah, tak bisa satu setan. Lupa baca bismillah, satu setan makan. Makanya kita awali bismillah tak satu setan. Setan itu selalu hadir di masa kita, mengasuh kita untuk menyertai kerja kita. Ketika masuk WC, bismillah. Baru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Sebab setan, sarang setan di sini. Menutup pintu rumah di sanjung hari, bismillah. Supaya setan jangan ikut ke rumah. Semua jawab. Nah, ketika kalau kita baca bismillah. Supaya roh keluar. Awak keluar, beko lainan manamengi. Bismillah itu adalah pagar. Tameng perisai diri daripada setan. Bismillah kalau bismillah. Bisa bismikallahumma ahya wa amut atau amut wa ahya. Bisa yo bismika rabbi wada'tu jambi. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku letakkan rusukku. Wada'tu jambi. Wa bika arfa'uhu, dan dengan namamu pula aku angkat rusukku ini. Walalu ngari-ngari malam, tak sadar wak. Unjuan jai terguit tertilantangi. Lalu kalau tak mengari lalu baku dah wak. Nan tempi ni bawah. Halo? Nan tempi? Besar tak? Ashabul Kahfi itu bolak-balik.
Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa tashimal. Kau nak lecet di bawah. Salamu tiga baik lecet di bawah. Kalau pada lasak lalu encak mengarik dah. Termasuk apa pajar kan lasak lalu mengarik dah. Nah, keluar tu galak bolo. Ana galak terkena ada apa pajar kan. Baca bismillah aruh keluar. Ditambah zikir-zikir, ditambah doa-doa. Tapi alalah roh ko selama dua. Nan jasad terkasuah. Nan badan terkasuah. Apa yang terjadi di malam hari dan apa yang nampak yang dialami di malam itu apa yang dialami oleh roh ketika berada di luar badan. Nan badan awak di mana? Jadi awak ke Jakarta malam hari itu apa itu ke? Ruhnya bertemu orang siswa atau mengalami macam-macam gigi tangga. Gigi awak sebenarnya tapi tangga. Itu apa yang dirasakan oleh ruh. Jadi perlu dipagar diri pada gula. Sarang kala dipagar diri ketika kalau lari gaduh no jawab. Tahu mimpi buruk. Kemangkonya ketika mimpi yang menakutkan, mimpi buruk, mimpi yang tidak disenangi, dalam sunnahnya kita meludah ke kiri 3 kali, mengusir setan. Lalu baca auzubillah. Kemudian putar lalu. Nampilai rancak, bolu. Itu salat 2 rakaat. Itu nampilai rancak. Kalau tidak terkait cukup, meludah ke kiri 3 kali. Tapi hati-hati. Hati-hati. Nak tahu kan? Ilah puak nak kau bila puaknya orang sebelah kau. Kecil nak agak kebaji tu kan. Ndak pakai liur. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu permain syaitan putar lalu. Ndak mau lalu bolu asa. Dengan bolu tu habis syaitan saudara. Sebab syaitan ko takui dengan ayu lu. Napi menakutkan setan malam hari. Nah, jadi dia yang mewafatkan kamu malam hari begitu modelnya. Baralamanya ruh ceko di luar, salamonyo diizinkan di luar. Ketika ruh masuk balik ke dalam jagonya. Thumma yab'atsukum fi. Kemudian dia yab'atsu. Ayat tadi tu. Yab'atsu. Ba'as tu jago, ba'as tu bangun, ba'as tu mengutus, ba'as tu mengirim. Ba'atha. Ana ba'atha yab'atsu mengutus, mengirim, bangun, hidup, bangkit. Jadi kalau risiko summa yab'atsu, kemudian Allah yang mewafatkan kamu di malam hari itu, yab'atsu membangunkan kamu fihi pada waktu siang. Ana membangunkan, mengizinkan kembali ruh masuk jasad, badan, tubuh, raga. Masuknya balik. Jago pagi itu baca alhamdulillah. Bamko alhamdulillah banyak nang kadi alhamdulillah. Yang pertama alhamdulillah diberi kita kesempatan hidup balik. Yang kedua alhamdulillah lain nak kurang lah. Lain nak tangga tangan sebelah. Lain nak sompeng hidung anggit manci. Banyak alhamdulillah sihat, bugar, bisa mengarayuk melihat satu Allah. Alhamdulillah. Namanya mu'afan fi jasadi. Sihat tubuhnya balik. Ale aman, le aman-amannya. Tak ada gangguan semalam. Rumah orang semalam sok maliang. Orang semalam calai, ndak usul lakinya lalu oleh.
Lewat ali langkuk je, alhamdulillah. Lai langkuk je. Jadi terlalu banyak yang akan dibaca alhamdulillah jago lalu. Alhamdulillah. Ruh lah masuk balik. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana. Atau alhamdulillah cak lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji untuk Allah. Afani fi jasadi, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan pada tubuhku. Itu bacanya wa radda alayya ruhi. Radda, yang telah mengembalikan kepada diriku, ruhku lagi hidup aku. Radda alayya ruhi. Radda mengembalikan, alayya atas diriku, ruhi, ruhku. Sehingga jago balik. Kau nak jago balik lalu wa azina li bidzikri, yang mengizinkan aku untuk menyebut namanya. Kan tak semua orang jaga lalu tu menyebut nama Allah. Ada orang ngecek kuuk kadang. Orang yang tinggal di kuuk, saya nak kadang kuuk tu. Anu kuuk kadang. Ya. Alah, makna lalu nampak hari bah. Tak berzikir je. Ini siapa yang berzikir kecuali langsung baca alhamdulillah, azina li. Azina. Allah beri izin. Atau uzina lahu, diberi izin. Kalau bacanya azina li bidzikri. Dia yang mengizinkan aku, yang telah mengingatkan aku untuk menyebut namanya ketika jago lalu. Itu kan dia aja setiap habis salat membaca Allahumma a'inni ala dzikrika. Sebab awak tak terkena. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Meminta kepada Allah. Kalau nak kita minta supaya Allah mengenang kita, mengingat kita untuk berzikir, lupa, awak ko palupo. Palupo. Sebagaimana lupanya nenek moyang kita Nabi Adam, kita lupa. Lupa dengan paling bayu adalah lupa mengingat Allah. Lupa mengingat Allah. Maka kita diingatkan oleh Allah, takana di kita untuk langsung berzikir. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin, atau alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dzikri. Bacalah sesuatu ni lama lalu baru lama lalu baca, baru onde, baru Allah. Ini tiga itu baca orang no? Kunda Allah, kunda onde, alai. Lama lalu diizinkan terus masuk. Diizinkan terus masuk. Dikembalikan terus. Yab'athu. Dia membangunkan kamu fihi, padanya di siang hari. Sehingga kita jago. Jago. Dalam surah Az-Zumar disebutkan yursilul ukhra. Arsala yursilu. Dia melepaskan kembali ruh yang masih halun sampai ajalnya. Pagi hari jago. Nah, sayangnya kita tidak baca Quran, jadi mau gambar saja begini. Arsala yursil, yursil. An arsala yursil, mengutus, mengirim. Nama Allah ada sepasang-sepasang, tak boleh kita sebut cik. Al-Qabidu Al-Basitu, Al-Khafidu Ar-Rafi'u. Lalu serangkai. Karena cik saja beko timpang. Dia yang meninggikan, dia yang merendahkan, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, dia yang menggenggam, dia yang melepaskan. Qabid menggenggam, al-basit melepaskan atau menghamparkan atau melapangkan.
Salah satu yang Allah genggam ruh. Dia menggenggam ruh. Arti menggenggam ruh, dia menahan ruh di malam hari. Ada yang digenggam langsung mati. Nah, dalam hadis, la yaqbidul ilma. Allah tidak akan mencabut ilmu dan tidak menggenggam ilmu. Iqabid menggenggam, menahan. Biqabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu dengan serta-merta, melainkan dengan biqabdil ulama, dengan mematikan ulama. Qabdi, digenggam ruhnya. Nah, ruh kita ketika lalu keluar. Ada yang tak diizinkan masuk balik pagi, berarti digenggam Allah, tak dilepaskan. Sampai beku dilepaskan balik lah jasad baru yang leh. Mula balik nasi kenik kuah. Lalu ruh keluar. Berada di luar. Pagi hari jago awak kuah. Kau jago awak. Berarti ruh diizinkan balik. Radda alayya, yang mengembalikan kepada diriku ruhku, jago balik. Ada yang tak kembali ruh balik masuk jasad. Tak dilapihkan, ditahan. Berarti pagi hari tak ulang oleh. Apa namanya? Tak ulang namanya. Ditahan. Dikembalikan nanti hari kiamat yang lain. Jasad baru. Ditahan selama-lamanya. Yursilul ukhra. Dalam surah Az-Zumar, dia lepaskan. Dia kirim kembali. Nalun sampai ajalnya. Yursil, dia lepaskan, dia kirim kembali. Nalun sampai ajalnya. Masuk balik ke jasad. Surah Az-Zumar nanti ketemu. Wa yursilul ukhra, dilepaskan balik. Surah itu. Jago pagi ko. Berarti ruh kita diizinkan masuk. Bara lamonyo diizinkan? Tak tahu lo kita tu. Sambungan ayat surah Al-An'am, liyuqda, untuk diselesaikan. Al-An'am ayat 60, untuk diselesaikan. Kalau di situ diterjemahkannya untuk disempurnakan, ajalun musamma, untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Tapi apa yang dipahami adalah liyuqda, untuk diselesaikan, untuk dituntaskan. Ajal, batas waktu hidupmu yang telah ditentukan. Mangkone kita jago balik, ruh kita diizinkan masuk balik pagi ko, agar kita selesaikan ajal kepada batihnya. Sampai di mana batih kita? Tidak tahu. Baralah menyuruh kita ko diizinkan berada di jasad. Tidak tahu. Kalau beko sampai malam hari jam 9 masih jago wak, masih alun izin itu. Betul, satu hari berulang. Ada orang yang ditahan rohnya tidak balik. Pagi hari tidak jadi. Kemarin yang lalu tu salah satu orang kampung bawa di Jakarta. Seperti itu. Malam-malam harinya masih bersama-sama lah dengan keluarganya, datang di kampung. Datang ke Jakarta, suami mencari anak-anak dan mengadakan acara. Ya namanya datang kampung lah, malam-malam hari itu lah mau cerita. Cerita-cerita biasa-biasa sih. Di rumah anak. Galak-galak. Biasa-biasa sih. Beko pagi hari guncang-guncang di suaminya. Tidak doon sinalay. Ruhnya tidak balik-balik. Tidak balik-balik. Ruhnya tu tidak tercinta. Berarti langsung pahinya.
Ruhnya keluar malam hari langsung pagi, tak boleh balik. Bang pun tak boleh balik. Sampai di situ rasa kinolah habis, wakatulah sampai. Tu nawak camian. Nawak camian lalu ko lalu. Di situ faedahnya kita berzikir kalau menutui amalan kita di sehari lalu tu dengan berzikir. Minta ampun, berzikir, membaca ayat, berserah diri kepada Allah. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika, dan seterusnya. Aslamtu nafsi ilaika, aku serahkan diriku kepadamu. Itu kalau kok lalu semalam tu, kok pagi semalam tu, ndak pulang le awaklah menutup hidup kita dengan zikir. Lah, saya nak kapai bentuk ni muka malam. Ndak tahu kan, kapai malam. Jadi dia izinkan, dia bangunkan di pagi hari untuk diselesaikan ajal yang telah ditetapkan. Pertanyaannya, ba mangko jago pagi kini ajal kita alun selesai, alun sampai ke batin. Terakhir sebelum kita tutup, summa, setelah kamu hidup, entah berapa lama hidup, summa, kemudian ujung-ujungnya ilaihi, kepadanya Allah, marji'ukum, tampai kembali kamu. Itu mengalir. Summa yunabbiukum, kemudian dia memberitahukan kepada kamu apa saja yang kamu lakukan ketika angok masih di badan di dunia. Nampak di situ sekilas perjalanan kita sekilas. Aduh, setelah roh kamu meninggalkan jasad di malam hari, ada yang balik, ada yang tidak. Tapi kedua-duanya balik atau tidak, nya sampai batih, tiba di batihnya tinggal jasad. Setelah itu kamu akan dikembalikan kepada Tuhanmu. Lalu kemudian dibangkitkan di hari kiamat. Setelah diciptakan jasad baru, kamu dipanggil menghadap Dia. Dia memberitahukan kepada kamu apa saja yang kamu lakukan ketika hidup. Kamu harus bertanggungjawabkan itu. Kemudian diberinya balasan, berakhir di neraka atau di surga. Dan pengajian kita pula berakhir sampai situ loh. Beko panjangmu berjodoh jawab. Datang ibu-ibu, ambu pun tiba. Kita sambung ayat 61. Lain ragu. Tak, mudah-mudahan. Babu. Kalau lalu siang tu, kan dari zuhur sampai nanti asar tu, ada kacau aja kalau ada. Acok kacau lalu. Enggak, kesintak lalu tu kacau. Ada. Enggak sabil. Ya, enggak. Kan tak sedap lagi, enggak. Kalau tua-tua kau bang. Kecil orang tua, itulah penyakit orang tua. Nah, biasa bawa orang tua. Tandanya lah tanang lamu mana dalam jasad. Orang tua ko banyak nan teraso. Tak tanyalah kamu kena. Yang teraso hidup dunia pun lah tak lama lah. Masuk balik. Dia jalan bagai tak dulu lah. Yang dari lelo ke bawah. Bana mancogaan kate. Mereka jalan tu. Semua dari lelo jasad. Bumi lah minta jasadnya. Ya lalu nak tenang lah. Lalu siang hari itu namanya kan kailulah. Lalu siang hari sudah luar tu sunnah. Cuman lalu siang hari cakap tu ada orang yang nyaman, tenang, ada yang gelisah, ada yang resah. Orang tua sebagiannya yang lalu cukup tu tak nyaman.
Sabuk ni ndak anak-anak leh. Sabuk anak-anak kun lalu men kajono adalah anak-anak. Kalau orang tua no lamu lalu. Lamu wana lalu. Tu mengkonya lalu orang tua ko ndak beralamu leh. Kira-kira betul. Malam hari paling-paling 3 jam sampai jam. Ni bagus betul. Awak lamu lalu. Lamu lalu. Ah. Tawara-wara lamu lalu. Aman tu mela jawab ni. Sekian kejiwaan. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.